Sebelum lelap menerkammu. Cerpen karya Taufik Samantamu. Ayah tahu betul, malam di rumahnya tidak pernah benar-benar gelap. Ada cahaya lembut dari lampu kecil di kamar Ken. Cahaya kekuningan yang seperti menolak padam, menolak tidur, menolak kenyataan bahwa waktu tidak pernah menunggu siapapun. Ia mengenali malam bukan dari jam di dinding, melainkan dari bunyi kecil yang berulang setiap hari. Gesekan selimut, napas anak kecil yang perlahan menjadi ritmis, dan diam yang menggantung di udara seperti kabut tipis. Itu bukan sekedar tanda tidur. Itu semacam isyarat bahwa anaknya telah menyeberang ke dunia mimpi tanpa sempat berpamitan. Dan setiap malam, ayah selalu datang terlambat ke perbatasan itu. Kantornya jauh, kota seperti labirin yang berisik dan berdebu. Ia sering menatap jam di dashboard mobilnya dengan cemas, seperti menatap nasib yang berjalan di depan mata, namun tak bisa ia kejar. Setiap lampu merah terasa seperti perpanjangan takdir yang kejam. Setiap tikungan adalah pengingat bahwa waktu punya cara sendiri untuk mempermainkan cinta seorang ayah. Di jalanan yang padat itu, ayah sering berbicara sendiri. "Besok Ken, besok ayah pasti duluan. Ayah akan bacakan buku dinosaurus itu, dari awal sampai habis." Kalimat itu menjadi mantra yang tak pernah berhasil memanggil mukjizat. Dan malam-malam di rumah selalu berakhir sama. Aroma masakan yang sudah dingin, tawa yang tinggal di udara, dan satu pintu kamar yang tertutup rapat. Rina, istrinya, akan menyambut dengan senyum yang pelan, senyum yang tidak lagi menunggu jawaban. "Sudah tidur ya, baru saja," katanya dengan suara yang sudah terbiasa kalah. Ayah akan berdiri lama di depan pintu kamar itu. Ia akan membuka berlahan, seolah takut mengganggu sesuatu yang suci. Di dalam sana, tubuh kecil itu terbaring dengan damai. Selimut bergambar astronot menutupi dada yang naik turun teratur. Ada cahaya bulan yang masuk dari jendela, jatuh di pipi Ken, membuat wajahnya tampak seperti potongan ketenangan yang tidak seharusnya disentuh. Ayah mencium dahinya, hangat, lembut, wangi sabun anak-anak yang samar. "Maaf nak," bisiknya. Dan kata maaf itu menggantung lama, seperti kabut yang enggan hilang dari udara. Namun pada suatu hari yang tak biasa, dunia seolah berbaik hati. Rapat sore dibatalkan. Jalanan lenggang, langit cerah seperti baru dicuci. Ayah mengemudi dengan dada berdebar, bukan karena kecepatan, tapi karena harapan. Ia tiba di rumah ketika cahaya sore masih menyelinap di sela tirai ruang tamu. Dari dalam, terdengar tawa kecil. Tawa yang telah lama ia rindukan. Tawa yang selama ini hanya ia dengar lewat telepon atau cerita Rina. "Ken!" serunya, begitu membuka pintu. Anak kecil itu menoleh, lalu berlari. Dan dalam sekejap, dunia ayah menjadi utuh. Pelukan itu hangat. Waktu berhenti berdetak. Di ruang sederhana itu, hanya ada dua jiwa yang saling menemukan kembali. Mereka bermain mobil-mobilan di lantai. Tawa bersahutan dengan suara roda plastik yang berputar. Ayah menirukan suara dinosaurus. Grah! Membuat Ken terpingkal. Dan di sela-sela tawa itu, ayah menemukan dirinya yang dulu. Lelaki yang bisa tertawa tanpa rasa bersalah. Ketika malam datang, Ken mulai menguap. Matanya berat, suaranya mengecil. "Ayah, bacakan lagi," katanya pelan. Ayah membaca sampai suara kecil itu benar-benar hilang di antara desah napas dan kedamaian. Lalu ia memeluk anaknya. "Tidurlah nak, ayah di sini." Pelukan itu terasa lama, terlalu lama untuk sebuah malam yang biasa. Ken meletakkan kepalanya di bahu ayah. "Ayah janji, besok cepat pulang lagi," gumamnya dengan suara setengah mimpi. "Janji," jawab ayah. Kata itu keluar seperti doa, seperti ingin mengikat takdir agar tak berkhianat lagi. Dan malam itu benar-benar tenang. Begitu tenang, sampai ayah nyaris tak ingin memejamkan mata. Pagi datang dengan cahaya yang lembut menembus tirai. Ayah bangun lebih awal dari biasanya. Ia tersenyum. Ada sesuatu yang berbeda di dadanya, semacam kemenangan kecil yang ingin segera ia rayakan. "Ken, bangun jagoan!" serunya riang, membuka tirai kamar anaknya. Cahaya pagi menyentuh wajah kecil itu, tapi tidak ada reaksi. "Ken?"
Ia mendekat, mengguncang bahunya pelan. Tidak ada gumaman, tidak ada gerakan. Dahi itu dingin, terlalu dingin untuk pagi sehangat itu. Ayah menyentuh dada kecil itu, menunggu hembusan nafas yang tak pernah datang. Ia menatap wajah itu lama, damai, tenang, sempurna. Seolah anaknya benar-benar sedang tidur, hanya saja kali ini tidak akan pernah bangun. Rina datang, berlari, menjerit. Tapi suara itu seperti datang dari jauh, seperti gema yang tak sampai ke telinga ayah. Ia hanya duduk di sisi ranjang, memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Tubuh yang semalam masih hangat dalam dekapnya. Tubuh yang kini terasa seperti waktu yang membeku. Ayah menangis tanpa suara. Air matanya jatuh di atas selimut bergambar astronot, menciptakan bintik basah seperti hujan kecil yang terlambat datang. Di benaknya, kalimat terakhir malam tadi terulang-ulang. Besok, ayah janji pulang lebih cepat. Ia memang pulang tepat waktu, tapi takdir lebih dulu sampai. Dan malam itu, ketika ia mengira berhasil menemani Ken tertidur, sesungguhnya ia sedang mengantar anaknya pada tidur yang lebih panjang dari semua malam di dunia. Ayah memeluk tubuh itu lebih erat, seolah bisa mengembalikan nafas dengan cinta. Namun waktu tidak bisa dibujuk, dan lelap telah menerkam Ken. Bukan untuk sementara, melainkan untuk selamanya. Ruang Imaji, 2025.